Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selda Bekti Pertiwi dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NPM 1711060255. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem ekskresi pada hewan, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Untuk dapat melangsungkan hidupnya, makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan diperlukan makhluk hidup sebagai sumber energi. Selain itu, dari makanan inilah segala proses metabolisme dalam tubuh dapat berlangsung. Baik manusia maupun setiap jenis hewan memiliki struktur alat pencernaan yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat organisasi sel, penyusunannya, dan jenis makanannya. Selain sistem pencernaan, di dalam tubuh makhluk hidup juga terdapat proses ekskresi. Tidak semua makanan yang dicerna oleh sistem pencernaan digunakan untuk proses metabolisme dalam tubuh. Ada beberapa zat yang tidak berguna bagi tubuh dan harus dikeluarkan agar tidak menjadi racun dalam tubuh. Zat-zat tersebut dikeluarkan dari sistem pencernaan melalui sistem pembuangan yang disebut dengan anus. Proses pengeluaran zat-zat sisa inilah yang disebut dengan proses ekskresi. Yang selanjutnya yaitu proses pengeluaran zat-zat dari tubuh yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan makanan yang tidak digunakan lagi bagi tubuh yang disebut dengan feses. Feses tidak termasuk zat sisa metabolisme karena tidak pernah masuk ke jaringan tubuh dan tidak pernah mengalami proses metabolisme di dalam sel. Yang kedua, ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat hasil metabolisme sel yang tidak digunakan lagi oleh tubuh dan akan dikeluarkan bersama urin, keringat, atau uap air hasil pernapasan. Yang ketiga, sekresi. Sekresi adalah proses pengeluaran zat oleh kelenjar dan akan digunakan oleh tubuh. Dalam sekresi terdapat 2 kelenjar sebagai hormon, yaitu kelenjar endokrin, dan enzim, yaitu kelenjar eksokrin. Sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Yang A yaitu burung. Alat ekskresi pada burung terdiri dari ginjal dalam kurung metanervos, paru-paru, dan kulit. Burung memiliki sepasang ginjal yang berwarna coklat. Saluran ekskresi terdiri dari ginjal yang menyatu dengan saluran kelamin pada bagian akhir usus dalam kurung kloaka. Burung mengekskresikan zat berupa asam urat dan garam. Kelebihan kelarutan garam akan mengalir ke rongga hidung dan keluar melalui neras dalam kurung lubang hidung. Burung hampir tidak memiliki kelenjar kulit, tetapi memiliki kelenjar minyak yang terdapat pada tunggingnya. Kelenjar minyak berguna untuk meminyaki bulu-bulunya. Yang B yaitu ikan. Sistem ekskresi ikan terdiri atas ginjal yang berfungsi untuk mengekskresikan limbah nitrogen dan mengatur tekanan osmotik cairan tubuh. Limbah-limbah hasil ekskresi ikan terdiri atas 90% amonia dan urea yang dibuang melalui anus. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam tinggi di dalam darahnya, sehingga ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis melalui kulit. Untuk itu, insan ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis, terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Insan ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuhnya. Ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air seni. Yang C yaitu mamalia. Pada mamalia, alat ekskresinya berupa ginjal berbentuk seperti biji kacang. Terdapat ruang median yang disebut pelvis renalis, berhubungan dengan kandung kemih. Ureter menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih tersebut, berfungsi sebagai saluran ekstret. Dari kandung kemih tersebut, keluar uretra yang bersatu dengan sinus gentalis pada betina atau dengan vas deferens pada jantan. Yang D yaitu amfibi. Alat ekskresi utama pada katak adalah sepasang ginjal dalam kurung opisthosnervos yang terletak di kanan dan di kiri tulang belakang. Zat sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju ke kantung kemih dari tonjolan dinding kloaka. Fungsinya untuk menyimpan urin sementara. Pada katak jantan, saluran ginjal dan saluran kelaminnya menyatu, sedangkan pada katak betina tidak. Kulit katak mengeluarkan lendir berfungsi untuk menjaga agar permukaan kulit tetap lembab atau basah. Paru-paru katak mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang E yaitu reptil.
Alat ekresi pada reptil berupa ginjal dalam kurung metanephros yang sudah berkembang sejak masa fase embrio. Ginjal ini dihubungkan oleh saluran ke kantung kemih dan langsung bermuara ke kloaka. Selain ginjal, pada reptil memiliki kelenjar kulit yang menghasilkan asam urat, tentunya yang berguna untuk mengusir musuh, biasanya getah yang berbau. Sistem ekresi pada hewan invertebrata, yang A yaitu protozoa. Pada protozoa, pengeluaran sisa metabolisme dilakukan melalui membran sel secara difusi. Protozoa mempunyai organel ekresi berupa vakuola berdenyut dalam kurung vakuola kontraktif, yang bekerja secara periodik serta berperan mengatur kadar air dalam sel. Sewaktu mengeluarkan air, sisa-sisa metabolisme ikut dikeluarkan. Yang B yaitu porifera. Sistem ekresi porifera berlangsung secara difusi, dari sel tubuh ke epidermis, lalu dari epidermis ke lingkungan hidupnya yang berair. Yang C yaitu insekta. Salah satu contohnya serangga ialah belalang. Hewan ini memiliki alat penggolaran berupa bulu-bulu malpighi. Bulu malpighi terletak di dekat usus bagian belakang dan berwarna kekuning-kuningan. Fungsi bulu malpighi adalah menyerap zat-zat sisa dari proses metabolisme yang terdapat di dalam daerah untuk dikeluarkan melalui usus yang terletak di belakang lambung belalang. Dan serangga lainnya menggunakan zat-zat sisa yang mengandung nitrogen untuk membentuk kitin sebagai bahan kerangka luar. Kitin dapat mengeras apabila bersenyawa dengan zat kapur atau kalsium. Yang D yaitu moluska. Pada beberapa moluska, sistem ekresinya dilakukan oleh ginjal dalam bentuk nefrida. Nefrida mengeluarkan ekstrak melalui porus exetorius diteruskan ke bagian dorsal dari ruang mantel. Kotoran kemudian dikeluarkan melalui sifon ekskuren dalam kurung dorsal. Yang E yaitu cacing. Cacing tanah mempunyai alat pengeluaran yang disebut nefridia dalam kurung tunggal nefridium. Pada setiap segmen atau ruas tubuh terdapat sepasang nefridia halus yang dinamakan metanefrido, kecuali 3 segmen pertama dari arah depan dan segmen terakhir tubuhnya. Ujung dalam dan nefridia terbuka dan berbentuk corong bersilia yang disebut nefrostoma. Bagian belakang nefrostoma berupa saluran beliku-liku dan banyak mengandung pembuluh kapiler darah. Bagian belakang nefridium berhubungan dengan kantung kemih. Selanjutnya bermuara pada lubang pengeluaran yang disebut nefridiofor. Cacing pipi dan cacing pita mempunyai alat pengeluaran berupa sel api yang tersebar di antara sel-sel tubuh. Fungsi sel api adalah menyerap zat-zat sisa dari proses metabolisme yang berlangsung dalam jaringan tubuh. Sel api memiliki rambut getar dalam kurung silia untuk menggerakkan zat-zat sisa ke dalam saluran pengumpul. Akhirnya, zat-zat sisa dibuang keluar melalui saluran yang bermuara pada permukaan tubuh.